Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Sakawuni bermaksud pergi ke Dukuh Majapahit, bukan untuk menemui Arya Kamandanu, melainkan untuk melampiaskan dendamnya pada ayah kandungnya sendiri, Banyak Kapu. Dia berkuda menuruni lereng Gunung Arjuna, dan tak lama kemudian dia sudah tiba di desa Kumeper. Sakawuni menghentikan kudanya ketika melihat ada 2 orang prajurit Kediri sedang menganiaya seorang warga desa. Dia benar-benar muak melihat tingkah laku 2 orang prajurit Kediri itu. Nah, sekarang aku sudah turun dari kuda. Apa yang kalian inginkan? Kau ini berani berlagak di depan kami. Kau pikir kami ini siapa, ha? Hei, ketahuilah. Kami ini adalah prajurit-prajurit Kediri. Kau pasti melihat seragam prajurit Kediri yang kami kenakan. Kalau kau berani berlagak di depan kami, nasibmu akan sama seperti si tua bangka itu. Kami tidak akan segan-segan menyakitimu. Mengapa kalian menganiaya orang tua itu? Apa salahnya? Kami bisa menyelesaikan urusan kami sendiri. Ya, betul. Kau tidak perlu turut campur. Kalau kau mempunyai maksud-maksud baik, kau tentu tidak keberatan menceritakannya pada orang lain. Ada apa sebenarnya, Pak Tua? Mengapa kau sampai dianiaya mereka? Mereka mencari anak gadisku. Mereka ingin mengambil anak gadisku. Hei, Pak Tua! Kau bermaksud mencari perlindungan padanya, ha? Kau tidak akan bisa mencari perlindungan pada siapapun. Di Kediri ini, kamilah yang berkuasa. Prajurit-prajurit Kedirilah yang berkuasa. Kami bebas melakukan apa saja. Barang siapa berani menolak keinginan kami, kami bebas melakukan apa saja terhadap orang itu. Kau dengar, Pak Tua? Hai, apa kau juga mendengarnya? Tentu saja aku mendengarnya, prajurit goblok. Apa? Kurang ajar. Dia mengatakan kita prajurit goblok, Kakak. Iya, memang benar. Kalian memang prajurit-prajurit goblok. Kalau kalian ingin dihormati orang lain, kalian jangan berlaku goblok. Tunggu. Aku tahu. Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau banggakan, sehingga kau berani berkacak pinggang di depan kami. Kakang, kita gebuk saja, Kakang. Kita sikat saja. Kurang ajar benar itu orang. Lancang benar mulut orang ini. Kalau kalian marah-marah seperti itu, kalian akan semakin nampak goblok. Tutup mulutmu. Tutup. Kami tidak akan membiarkanmu berkata seenak perutmu sendiri. Ya. Aku memang sudah terbiasa berbicara seperti itu. Kalau kalian tidak suka mendengarnya, silahkan pergi. Dan jangan lagi mengganggu orang tua itu. Setan alat, akan kupatahkan tulang-tulangmu. Kurang ajar. Kau berani menangkis pukulanku. Hei, prajurit-prajurit Kediri yang goblok. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah terlalu muak melihat tingkah laku kalian. Hei, dengar. Aku bukan hanya akan menangkis pukulanmu, tahu? Aku akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Hati-hati. Dia mempunyai ilmu kanuragan. Sakawuni langsung menyerang dengan gencar. Dia menggunakan jurus-jurus lengan 1000. 2 orang prajurit Kediri menjadi kalang kabut. Tapi nampaknya mereka merasa malu mengakui keunggulan lawannya yang hanyalah seorang wanita. Karena itu mereka berusaha mempertahankan diri. Sekalipun pukulan, sodokan ataupun tendangan Sakawuni berhasil bersarang ke tubuh mereka, mereka tetap berusaha untuk melawan. Mereka jatuh, tapi mereka kembali bangun dan berusaha melawan.
Akhirnya Sakawuni memutuskan untuk menyudahi pertarungan. Gadis Tanipala itu segera melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Aku bosan bermain-main seperti ini. Kalian berdua bukanlah teman bermain yang baik. Aku tak ingin memperpanjang permainan yang menjemukan ini. Nah, bersiaplah prajurit-prajurit Kediri. Sakawuni segera menutup telinganya dengan kedua belah telapak tangannya. 2 orang prajurit Kediri ternganga keheranan, tidak tahu apa yang akan dilakukan lawannya. Mereka hanya bersiap siaga di tempatnya masing-masing. Seorang menggenggam sebuah tombak, sedang yang seorang lagi menggenggam sebilah pedang pendek. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya maut siap mengancam keselamatan mereka. Tubuh Sakawuni kelihatan bergetar dengan hebat. Mendadak kedua belah tangannya sudah menggenggam senjata yang bentuknya aneh. Senjata itu menyerupai sebuah sapu lidi yang sudah usang, tapi bahannya terbuat dari logam. Sapu itu bisa dikembang-kempiskan hingga menyerupai sebuah kipas panjang. Sakawuni mendengus sebelum kemudian menyerang dengan garang. Ternyata kalian prajurit-prajurit yang hanya besar laga. Kerjamu hanya keluar masuk desa untuk mencari kesenangan. Nah, Pak Tua, lihat saja sendiri. Mereka sudah mampus. Mereka tidak akan bisa mengganggumu lagi. Oh, terima kasih, Nini. Terima kasih atas pertolonganmu. Mereka sudah sepantasnya mati, Pak Tua. Oh, mereka memang orang-orang jahat. Oh ya, Nini. Siapakah sebenarnya Nini? Dan mau kemanakah Nini ini? Kalau Nini tidak keberatan, mampirlah parang sebentar ke rumahku. Rumahku tidak jauh dari sini. Terima kasih, Pak Tua. Maaf, aku terpaksa tidak bisa memenuhi permintaanmu. Aku harus segera meneruskan perjalanan. Kau mau kemana sebenarnya, Nini? Aku mau pergi ke Dukuh Majapahit, Pak Tua. Tahukah kau mana jalan yang paling dekat agar bisa segera sampai di Majapahit? Iya, Majapahit masih cukup jauh dari sini, Nini. Ya, tapi kalau Nini mau mencari jalan pintas, terus saja. Ikuti saja jalan ini. Nanti Nini akan sampai di sebuah bukit. Jalan yang paling dekat menuju Majapahit adalah melewati punggung Gunung Anjasmara, Nini. Iya, terima kasih Pak Tua. Terima kasih atas keterangannya. Nah, permisi. Aku harus meneruskan perjalanan. Oh ya, siapakah nama Nini? Siapakah namamu, Nini? Namaku Sakawuni, Pak Tua. Iya. Tanya, aku belum pernah mendengar nama itu. Tapi ya siapapun namanya, jelas dia adalah seorang pendekar wanita yang hebat. Hanya dalam satu gebrakan, dia sudah mampu merobohkan 2 orang prajurit Kediri. Ya, kalau saja banyak pendekar seperti Sakawuni, kukira prajurit-prajurit Kediri tidak akan mampu berkutik lagi. Prajurit-prajurit Kediri. Rasakan. Mampus kau sekarang, modar. Itulah upahnya orang yang suka bertindak kejam dan sewenang-wenang. Kalian ini memang manusia-manusia berhati binatang. Tapi sekarang lihatlah prajurit-prajurit Kediri ini. Orang tua warga desa Kumeper itu mengambil sepotong kayu yang tergeletak di pinggir jalan. Kemudian dia melangkah menghampiri 2 orang prajurit Kediri yang sudah terbujur menjadi mayat.
prajurit Kediri, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Apa kalian masih bisa merampas harta kami? Ayo, jawab. Jangan diam saja. Apa kau masih bisa merampas ternak kami sekarang? Ayo, jawab. Mana itu suara ketawamu yang sombong? Mana itu wajah-wajahmu yang beringas? Mana itu suaramu yang menggelegar seperti guru tanpa hujan? Mana? Kau pasti tidak akan bisa menjawabnya sekarang. Kau tidak akan mampu berbuat apa-apa selain membisu 1000 bahasa. Kau akan diam selamanya. Tapi itulah yang terbaik untuk orang-orang semacam kalian ini. Kalian lebih punya makna dengan diam seperti itu. Aku tahu kalian sudah mampus. Kalian tidak akan mampu membalas apa-apa. Tapi aku akan terus menggebukmu sampai puas. Pak tua itu, mungkin karena dendam yang bernyala-nyala dalam dadanya, terus menggebuk prajurit-prajurit Kediri yang sudah jadi mayat. Dia terus memukul dengan bertubi-tubi, memukul wajahnya, kakinya, perutnya, dadanya, punggungnya. Tapi mendadak dia berhenti memukul, karena tiba-tiba terdengar derap orang-orang berkuda mendekat. Kurang ajar. Orang tua ini telah membunuh 2 orang teman kita, Kakang. Tidak. Bukan hamba yang membunuh mereka, Tuan. Bukan hamba yang membunuh mereka. Nah, kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Jangan bohong, Pak Tua. Kami melihatmu dari jauh sedang menggebuk teman-teman kami itu. Itu buktinya. Bonggol kayu hutan itu masih berada di tanganmu. Apakah kau masih mau mungkir? Tidak, Tuan. Sungguh, bukan hamba yang membunuh mereka. Mana mungkin hamba berani membunuh prajurit Kediri. Hamba sudah tua begini. Hamba tidak mempunyai kepandaian ilmu kanuragan, Tuan. Kami tidak akan mempercayai pengakuanmu, Tua Bangka. Kau harus menebus perbuatanmu dengan nyawamu. Ayo, bunuh saja orang tua itu. Bunuh saja. Dan setelah itu, kita geledah seluruh desa Kumoper ini. Kita tanya pada seluruh warga desa, siapa yang telah berani membunuh teman-teman kita. Kalau mereka tidak mau memberikan keterangan, kita gasak sekalian. Ayo cepat, bunuh dia. Bunuh dia! Tidak, jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba. Jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba. Hanya dalam waktu singkat, prajurit-prajurit Kediri dapat membereskan orang tua yang diduga membunuh 2 orang teman mereka. Mayat orang tua itu segera dicampakkan ke pinggir jalan. Tubuhnya penuh luka akibat tusukan ataupun sabetan benda-benda tajam. Nah, sekarang mari kita geledah desa Kumoper ini. Ayo! Prajurit Kediri segera menggeledah desa Kumoper. Lurah desanya ditangkap. Mereka memasuki rumah-rumah dan memeriksa tempat-tempat yang kelihatan mencurigakan. Mereka sangat kesal karena tidak memperoleh keterangan yang memuaskan. Dan akibatnya, mereka membantai warga desa Kumoper. Demikianlah, desa Kumoper akhirnya menjadi ajang pembantaian prajurit-prajurit Kediri.
ada 24 orang warga desa terbunuh. Sementara itu Sakawuni masih terus berkuda menuju padukuhan Majapahit. Setelah melintasi punggung Gunung Anjasmara, dia istirahat semalam di sebuah gua. Kemudian pagi harinya dia meneruskan perjalanan menuju padukuhan Majapahit. Seharian dia duduk di atas punggung kudanya. Sakawuni memasuki perbatasan desa Majapahit ketika malam mulai turun. Siapa kau? Dan mau apa kau datang kemari? Aku mau pergi ke pedukuhan Majapahit. Apa keperluanmu? Kami harus tahu apa keperluanmu. Hah? Kami ditugaskan untuk menjaga perbatasan desa ini. Apakah kalian orang-orang Majapahit? Ya sudah jelas. Kami orang-orang Majapahit. Kami ditugaskan untuk memeriksa siapapun juga yang ingin memasuki wilayah Majapahit. Ya. Bagaimana kalau aku tidak mau diperiksa? Kalau kau tidak mau diperiksa, tentu saja kami akan menghalang-halangi perjalananmu. Ya. Sebab jelas kau mempunyai maksud yang tidak baik. Aku datang ke Majapahit memang tidak untuk menjadi sahabat orang-orang Majapahit. Hiya! Hiya! Dua orang warga desa Majapahit itu terkejut karena mendapat serangan yang tiba-tiba. Tapi nampaknya mereka mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan, sehingga segera mereka bisa menguasai keadaan. Pertarungan sengit pun terjadi. Sakawuni terus memburu dua orang Majapahit yang berusaha menghalang-halangi jalannya. Sakawuni terus memburu dua orang warga desa Majapahit yang berusaha menghadang jalannya. Dua orang warga desa Majapahit itu menjadi kelabakan mendapat serangan bertubi-tubi. Walaupun mereka mempunyai tingkat kanuragan yang lumayan, tapi ternyata mereka tidak bisa berbuat banyak menghadapi jurus-jurus lengan seribu. Sakawuni terus mendesak. Tunggu dulu. Sabar dulu. Kami tidak bisa meneruskan pertarungan ini. Kalau kalian terus mencoba menghalang-halangi aku akan terus menempur kalian. Kita bisa membicarakannya secara baik-baik. Kami hanya ingin tahu siapa kau ini, siapa namamu, dari mana asal-usulmu, dan apa tujuanmu datang ke pedukuhan Majapahit ini. Hanya itulah yang ingin kami ketahui. Iya, kau jangan salah paham. Kami tidak bermaksud memusuhimu. Kami hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan di sekitar pedukuhan ini. Aku tidak mau tahu urusanmu. Sekarang begini saja. Kau tunggu sebentar di sini. Biarkan temanku ini menemanimu. Sementara aku akan melaporkan pada Gusti Ranggalawe. Kau tidak perlu khawatir. Gusti Ranggalawe adalah orang yang baik. Beliau pasti akan mengerti apa yang kau inginkan. Tidak perlu harus begitu. Kalian tahu, aku datang jauh-jauh ke Majapahit ini hanya untuk menemui seseorang. Siapa orang yang ingin kau temui itu? Kalian tidak perlu tahu. Tapi kami harus tahu. Kau tidak bisa berbuat semaumu di daerah kami. Hei, kau jangan terlalu cerewet. Nanti aku akan membunuhmu. Nampaknya kau suka membunuh orang. Kalau begitu, kau tentulah datang dengan maksud yang tidak baik. Benar, Kakang. Sekarang sudah semakin jelas. Apapun yang akan terjadi, kita harus menangkap orang ini. Orang ini jelas berbahaya. Kalau kalian ingin menangkapku, silahkan. Tapi sebelum kalian menangkap aku, lebih dulu aku akan membunuh kalian.
Mampuslah kau orang-orang Majapahit. Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuhmu. Tapi aku khawatir kau akan membahayakan kehadiranku. Karena itu, aku terpaksa membunuhmu. Hai orang-orang Majapahit, jangan enak-enak kau mendengkur di tempat tidurmu. Ini Sakawuni yang akan datang. Sakawuni akan datang untuk mendusta salah seorang pemimpinmu. Banyak kapuk. Kau harus segera mampus di tanganku. Malam itu, Dyah Sanggramawijaya mengadakan pertemuan penting dengan orang-orang kepercayaannya. Hadir dalam pertemuan itu, Lembu Sora yang duduk bersebelahan dengan Arya Kamandanu dan Ranggalawe. Nambi dan Sang Ramapati duduk mengapit Dyah Sanggramawijaya di depan pintu menuju ke ruang tengah. Kebo Anabrang nampak bersandar pada tiang serambi. Sementara itu, banyak kapuk, Rekrian Demung, dan Gajah Biru bersandar pada dinding serambi dekat pintu menuju ke halaman. Pertemuan baru saja membahas tentang rencana pembentukan pasukan Majapahit. Ampun, Gusti. Iya. Hamba baru saja menyelesaikan latihan tahap akhir. Dan di antara 300 calon prajurit yang hamba gembleng itu, ada 90 orang yang cukup berbakat, Gusti. Terima kasih, Kakang Ranggalawi. Tapi Kakang Ranggalawi, jangan hanya memusatkan perhatian pada orang-orang yang berbakat saja. Hamba akan menuruti segala petuah dan perintah, Gusti. Iya. Bagaimana denganmu, Kakang Banyak Kapuk? Selama ini, hamba melatih 250 orang calon prajurit Majapahit, Gusti. Sama hanya seperti Adi Ranggalawi. 250 orang itu tidak semuanya berbakat. Tapi bagi mereka yang kurang berbakat, hamba masih mengusahakan untuk memberikan dasar-dasar latihan yang mantap. Hamba berusaha menyalurkannya dengan cara, misalnya, melatih mereka memainkan pedang ataupun tombak, Gusti. Bagus, Kakang Banyak Kapuk. Kukira usaha kita selama ini tidak ada yang mengecewakan. Kalau misalnya pasukan Majapahit itu nanti terbentuk, kira-kira jumlah semuanya ada berapa, Kakang Lembu Sora? Ampun, Gusti Sanggramawijaya. Jumlahnya masih belum melebihi 1000 orang prajurit, Gusti. Dan misalnya kita ingin membentuk pasukan inti, paling-paling kita hanya mampu menyusun 300 orang prajurit inti. Bagaimana dengan para pendatang baru itu? Bukankah jumlah mereka cukup banyak? Ampun, Gusti. Mereka baru saja datang. Mereka harus lebih dulu menyesuaikan dengan teman-temannya yang sudah lama tinggal di Pedukuhan Majapahit ini. Dan kami pun masih belum sempat memenahi mereka, Gusti. Tapi ada baiknya mereka dimanfaatkan juga, Adi Lembu Sora. Benar, Kakang Ramapati. Mereka pasti akan kita manfaatkan tenaga dan kemampuannya. Tapi kukira belum bisa sekarang. Baiklah. Sekarang aku ingin membicarakan masalah rencana pembuatan pagar batu. Dulu masalah ini pernah kita singgung-singgung. Bagaimana pendapatmu, Kakang Lembu Sora? Barangkali kau mempunyai saran ataupun usul yang bisa kita godok bersama. Ampun, Gusti Sanggramawijaya. Hamba belum begitu jelas dengan apa yang dimaksud dengan pagar batu. Apakah itu merupakan kubu atau benteng pertahanan? Begini, Adi Lembu Sora. Gusti Sanggramawijaya merencanakan untuk membuat pagar batu yang melingkari rumah beliau ini. Walaupun dikatakan sebagai pagar batu, tentu saja pagar itu bisa juga berguna sebagai kubu pertahanan ataupun benteng. Apakah hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan pemerintah Kediri? Aku juga sudah berpikir ke arah itu, Kakang Lembu Sora. Pemerintah Kediri pasti tidak akan setuju, karena hal ini jelas bertentangan dengan peraturan. Tapi kita bisa menggunakan alasan-alasan yang masuk akal, Gusti Sanggramawijaya. Alasan apa misalnya, Paman Ramapati?
Misalnya saja demi menjaga keamanan rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Benar, Paman Ramapati. Keamanan itu memang perlu dijaga ketat. Tapi apakah sudah saatnya kita membuat benteng-benteng itu? Tentu saja kita tidak akan mengatakan menjaga keamanan rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Kukira alasan ini cukup masuk akal. Desa Majapahit kita masih dikelilingi hutan yang lebat. Semua orang tahu bahwa hutan belantara adalah tempat tinggal binatang buas. Sewaktu-waktu binatang buas itu tersesat ataupun singgah ke desa ini untuk mengganggu keamanan. Nah, dengan membuat pagar batu, jelas gangguan-gangguan binatang buas seperti itu tidak perlu ada lagi. Iya, alasan itu memang cukup masuk akal, Kakang Ramapati. Tapi tentu pemerintah Kediri bisa membedakan mana yang namanya pagar dan mana yang bisa disebut sebagai benteng. Baiklah. Kita hentikan saja dulu pembicaraan mengenai masalah pagar batu ini. Mungkin perlu kita renungkan dulu. Kita memang perlu waspada dalam setiap menentukan langkah-langkah. Kukira cukup pertemuan kita malam ini. Lain kali akan kita sambung lagi. Khususnya pembicaraan mengenai rencana pembuatan pagar batu. Membubarkan pertemuan. Mereka pun segera pulang ke rumah kediaman masing-masing. Rumah mereka tidak begitu berjauhan dengan rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya. Hanya rumah kediaman Banyak Kapuk yang letaknya agak ke pinggir desa. Barangkali jauhnya sekitar 20 pal dari rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya. Banyak Kapuk pulang sendirian dengan mengendarai kudanya. Aku seperti mendengar suara rintihan di balik rimbunan semak belukar itu. Jangan-jangan ada harimau tutul nyasar dan bermaksud memangsa salah seorang warga desa. Baiklah, akan kulihat. Banyak Kapuk lalu turun dari atas punggung kudanya. Dia melangkah perlahan-lahan menuju semak belukar. Dan dugaannya ternyata benar. Dia melihat seorang laki-laki tergeletak di atas rumput kering. Aduh. Rapodang? Kaukah itu Rapodang? Iya. Akulah Rapodang. Rapodang. Apa yang terjadi? Mengapa kau bisa tergeletak di tempat ini? Ada seseorang telah menyusup ke desa kita ini, Kakang Banyak Kapuk. Kurang ajar. Orang itu harus ditangkap. Ya. Aku sudah berusaha menangkapnya, Kakang. Apa? Lalu? Tapi orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Aku sempat bertarung beberapa jurus. Tapi aku kalah, Kakang. Kalau aku tidak pura-pura mati, tentu dia sudah membunuhku. Orang itu kejam sekali, Kakang. Dan dia kenapa, Rapodang? Dia kenapa? Dia mencarimu, Kakang Banyak Kapuk. Dia mencarimu. Dia mau membunuhmu. Dia mau membunuhku? Iya. Kalau begitu, dia tentu sudah mengenal aku. Entahlah, Kakang. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya ingin menemuimu. Katanya dia ingin menyelesaikan perhitungan lama. Dia ingin membalas dendam. Rapodang, apakah lukamu cukup parah? Tidak terlalu parah, Kakang. Aku masih bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau begitu, kau harus segera pergi menemui Kakang Lembusora. Iya. Ceritakan saja sejelas-jelasnya apa yang baru saja kau alami. Kakang Lembusora tentu tahu
apa yang harus dilakukan. Lalu kau mau kemana, Kakang Banyak Kapuk? Nah, tentu dialah orangnya. Iya, akan kutangkap dia. Kurang ajar. Berani sekali dia menyusup ke desa Majapahit. Cepat, Rapodang. Temuilah Kakang Lembu Sora. Aku akan menangkap orang itu. Iya, Kakang. Hati-hati, Kakang. Orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Siapa kau? Apa maksudmu datang ke Pedukuhan Majapahit? Aku datang ke Majapahit tidak untuk mengganggu ketenangan pedukuhan kecil ini. Aku datang hanya untuk menemui orang yang bernama Banyak Kapuk. Rupanya kau seorang wanita. Ketahuilah, akulah yang bernama Banyak Kapuk. Kita akan menyelesaikan urusan lama, Banyak Kapuk. Aku belum pernah mengenalmu. Mungkin kita belum pernah bertemu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kita mempunyai urusan? Iya, memang aneh sekali. Kita belum pernah bertemu. Kita belum pernah saling mengenal. Tapi nyatanya, kita mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Kau jangan mengada-ada. Kau pasti orang suruhan. Iya, benar. Aku memang orang suruhan. Siapa yang telah menyuruhmu? Dengar baik-baik, Banyak Kapuk. Yang telah menyuruhku jauh-jauh datang ke Majapahit ini untuk menemuimu adalah bernama Dendam. Dendam? Iya. Jadi kau menaruh dendam padaku? Iya. Aku menaruh dendam padamu. Dan dendamku itu harus kuselesaikan malam ini juga. Apa kesalahanku? Kau tidak bisa menaruh dendam pada orang yang tidak mempunyai kesalahan padamu. Banyak Kapuk. Kau memang seorang laki-laki biadab. Coba, ingat-ingat sekali lagi. Apa yang pernah kau lakukan di masa lalumu, Banyak Kapuk? Kukira dosamu sangat besar. Kukira hanya kematianlah yang bisa kau gunakan untuk membayar dosa-dosamu itu. Tunggu. Aku tidak pernah bertempur dalam keadaan begini. Kau jangan membuatku penasaran. Kalau kau ingin pertarungan ini diteruskan, bahkan sampai aku terbunuh sekalipun, kau harus lebih dulu mengatakan apa sebenarnya tujuanmu. Kalau kau menganggap aku mempunyai kesalahan, tunjukkanlah kesalahanku itu. Aku tidak bisa bertempur tanpa alasan yang kuat, tanpa sebab-sebab yang mapan. Ku dengar suaramu gemetar, Banyak Kapuk. Kau pasti gentar menghadapi serangan-seranganku. Aku mengakui bahwa kau mempunyai ilmu tata berkelahi yang hebat. Tapi kau jangan lupa, aku adalah Banyak Kapuk. Aku bekas panglima perang kerajaan Singasari. Sudah berapa kali aku pernah terlibat dalam peperangan besar. Karena itu, aku tidak mempunyai alasan untuk merasa gentar menghadapimu. Bagus, bagus. Kau memang seorang pendekar yang gagah berani. Nah, bersiaplah Banyak Kapuk. Tunggu. Kau belum memenuhi permintaanku. Kau belum menyebutkan siapa dirimu. Dari mana asal usulmu. Dan mengapa kau tiba-tiba ingin menyerang aku. Banyak Kapuk. Cobalah berpaling ke dalam dirimu. Tengoklah seperti apa masa lalumu. Ya, baik. Aku mengakui. Aku bukanlah seorang laki-laki yang baik. Barangkali aku seringkali melakukan kesalahan. Barangkali secara tidak sengaja. Aku membuat kesalahan terhadapmu. Tapi katakanlah, kapan dan di mana aku telah melakukannya? Banyak Kapuk. Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang lain. Baik disengaja ataupun tidak. Tapi kau, apa kira-kira yang pernah kau lakukan, Banyak Kapuk? Kau telah menanam bangkai busuk dalam kehidupan seseorang. Dan bangkai busuk itu masih terus menyebarkan hawa busuk hingga sekarang. Dan anehnya, kau sama sekali tidak pernah merasakan bahwa kau sudah menanamkan bangkai busuk. Kau malah enak-enak berjuang di Majapahit ini untuk mengejar derajat hidup yang lebih tinggi. Kau orang yang gila pangkat, gila kedudukan, dan gila hidup mewah. Kukira dosa-dosamu itu tidak mungkin diampuni lagi. Perempuan, katakan dosa apa yang telah kuperbuat padamu. Aku datang kemari
bukan untuk membeberkan dosamu. Aku datang kemari untuk membalas dendam banyak kapuk. Aku datang kemari untuk mengembalikan bau busuk yang pernah kau tanamkan dalam kehidupan seseorang. Ada berapa orang penyusup yang telah menyerangmu, Rapodang? Hanya satu orang, Gusti. Tapi dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kau yakin bahwa dia hanya satu orang? Hamba yakin, Gusti Lembu Sora. Dia memang hanya satu orang saja. Sekalipun dia mempunyai ilmu kanuragan setinggi Batara Brahma, orang itu pasti berpikir 2 kali untuk memasuki Majapahit ini. Kecuali dia orang gila, atau dia orang yang kelewat berani. Nampaknya dia hanya mencari satu orang saja, Gusti. Gusti Banyak Kapuk yang dicari. Barangkali dia mempunyai dendam dengan Adi Banyak Kapuk. Ya, kelihatannya begitu, Gusti Lembu Sora. Baiklah, sekalipun hanya satu orang, tapi dia tidak boleh dibiarkan mengacau di Majapahit. Dia harus segera ditangkap. Tapi kita jangan bertindak gegabah. Kita mempunyai pimpinan di sini. Ayo, Rapodang, antarkan aku menghadap Gusti Sanggramawijaya. Baik, Gusti. Jangan-jangan orang itu datang tidak sendirian, Kakang Lembu Sora. Menurut Rapodang, dia hanya sendirian, Gusti. Benar, Gusti. Hamba yakin dia memang hanya sendirian saja. Mungkin dia terlalu percaya pada kemampuannya. Iya, mungkin begitu. Kadangkala seseorang yang mempunyai kemampuan tinggi terlalu percaya pada dirinya sendiri. Tapi tidak jarang seorang yang berkemampuan tinggi mampu mengobrak-abrik sebuah desa. Nah, begini saja, Kakang Lembu Sora. Ya, Gusti. Sebaiknya Kakang Lembu Sora segera menghubungi Kakang Ranggalawi. Kemudian kumpulkanlah beberapa orang yang bisa dipercaya seperti Kebu Anabrang, Gajah Biru, Rakrian Demung, Rawuridan, dan kau juga, Rapodang. Iya, Gusti. Nah, setelah itu kalian memeriksa seluruh keadaan di sekitar Majapahit ini. Aku tetap mengkhawatirkan bahwa orang itu datang bukan sendirian. Iya, mungkin saja untuk sementara waktu dia menyuruh teman-temannya bersembunyi. Dan setelah kita semua lengah, barulah dia mengerahkan teman-temannya untuk mengobrak-abrik Majapahit. Baik, Gusti. Perkenankanlah hamba berangkat. Silakan, Kakang Lembu Sora. Lembu Sora dan Rapodang segera meninggalkan serambi rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Untuk sesaat lamanya, Dyah Sanggramawijaya masih duduk bersila. Kemudian dia melangkah ke dalam. Raja Patni, istrinya yang paling dicintainya, menghampirinya di dekat pintu ruangan tengah. Apakah ada sesuatu yang penting, Kakang Wijaya? Iya. Baru saja Rapodang melapor padaku bahwa ada seorang penyusup datang ke Majapahit. Rapodang mengatakan bahwa penyusup itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Dan dia datang hanya sendirian saja. Dan sekarang Kakang Wijaya hendak menangkap penyusup itu? Iya, Dinda Raja Patni. Orang itu harus segera ditangkap. Dia pasti mempunyai maksud-maksud yang kurang baik. Kakang Wijaya bisa memerintahkan Paman Lembu Sora ataupun yang lain, ya, untuk menangkapnya. Kakang Wijaya tidak usah bekerja sendiri. Aku harus menjadi contoh pemimpin yang baik, Dinda. Aku tidak boleh tinggal diam di rumah ini, sementara orang-orang lain menyabung nyawa. Tapi kalau memang penyusup itu mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, hal itu bisa membahayakan keselamatan Kakang Wijaya. Dinda Raja Patni. Ya, Kakang Wijaya. Kau adalah istriku yang paling kukasihi. Tentunya kau mengerti apa yang kumaksudkan. Aku adalah pemimpin di Pedukuhan Majapahit ini. Akulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di Pedukuhan ini. Dan untuk itu aku sudah siap mengorbankan segala-galanya. Bahkan kalau perlu nyawaku sendiri. Aku tidak boleh hanya tinggal main perintah saja. Hal itu memang bisa saja aku lakukan. Tapi aku harus membuat teladan yang baik bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan padaku. Suatu ketika, aku memang perlu hanya berbicara dan merencanakan segala sesuatunya. Tapi pada saat yang lain, aku perlu bertindak sendiri.
Dan sekarang ini ada seorang penyusup berani datang untuk mengganggu Majapahit. Dia sama saja telah berani menampar muka dia Sang Ramawijaya. Kalau Kakang Wijaya hendak berangkat juga, jangan lupa mengenakan baju zirah ini. Kalau memang penyusup itu berbahaya, barangkali baju zirah ini akan banyak membantu Kakang Wijaya. Terima kasih, Dinda Rajapatni. Terima kasih atas perhatianmu. Di mana Dinda Tribuana? Apakah dia sudah tidur? Sudah, Kakang Wijaya. Yunda Tribuana, Yunda Pratnya Pramita, dan Yunda Mahadewi sudah tidur, Kakang. Lebih baik mereka tidak tahu, Kakang Wijaya. Iya. Biarkan saja mereka tidur. Baiklah. Aku pergi dulu, Dinda Rajapatni. Silahkan, Kakang Wijaya. Hati-hatilah. Setelah mengenakan baju zirah, dia Sang Ramawijaya melangkah meninggalkan ruang tengah. Dia menyeberangi serambi depan, kemudian turun ke halaman. Di tengah halaman, dia berhenti sejenak untuk mengancingkan baju zirahnya. Baju zirah itu pemberian ayahandanya, dia Lembutal. Baju itu terbuat dari kulit lembu, dan bentuknya seperti kutang antakusuma. Barang siapa menggunakan baju zirah seperti itu, maka tubuhnya akan kebal terhadap gempuran bermacam-macam ilmu tingkat tinggi, ataupun senjata-senjata yang ampuh. Setelah mengancingkan baju zirahnya, dia Sang Ramawijaya segera melompat ke atas punggung kudanya, dan selanjutnya dia berkuda menembus kegelapan malam. Tunggu dulu. Hentikan dulu seranganmu. Bukan berarti aku menyerah. Tapi aku seperti mengenali jurus-jurus yang kau gunakan. Apakah itu ada artinya bagimu, Banyak Kapuk? Ya, kalau tidak salah, kau menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Benarkah begitu? Apa bedanya? Aku menggunakan jurus lengan 1000 atau jurus lengan 1.000.000? Kau jangan coba-coba mengecohkan aku, Banyak Kapuk. Sama sekali aku tidak bermaksud mengecohmu. Aku juga tidak berniat untuk melarikan diri. Aku sanggup melayani bertarung sampai salah seorang di antara kita roboh tak berkutik. Aku hanya ingin menghubungkan peristiwa ini dengan peristiwa yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Ya, dulu aku pernah bertemu dengan seseorang yang juga menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Waktu itu, aku sedang melatih ilmu kanuragan di lereng Girinata, di atas desa Lopandak. Tiba-tiba, ada seorang perempuan tua datang menyusup dan mengintip apa yang kami lakukan di lereng Girinata. Setelah bertarung beberapa jurus dengan perempuan tua itu, aku segera tahu bahwa dia pun menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Apa hubunganmu dengan perempuan tua itu? Kau bodoh sekali, Banyak Kapuk. Akulah perempuan tua itu. Waktu itu aku menyamar. Sebenarnya waktu itu aku juga ingin membunuhmu. Tapi kemudian, aku membatalkan niatku. Dan barangkali, malam inilah niatku itu akan terkabulkan. Mengapa kau masih juga menyembunyikan rahasia pribadimu? Mengapa kau tidak mau terus terang saja? Aku melihat adanya keganjilan dalam pertarungan kita ini. Kau menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Aku pun, walau tidak banyak, pernah juga mempelajari jurus-jurus lengan 1000. Banyak Kapuk. Baiklah, karena kau mendesak juga, aku akan segera mengatakan siapa diriku. Nah, kau pasti ingat sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Bromo yang bernama Desa Tanibala. Ya, aku ingat. Apa hubunganmu dengan desa itu? Aku dilahirkan di desa yang indah dan nyaman itu. Tapi sampai sekarang, aku tidak pernah merasakan keindahannya ataupun kenyamanannya. Bagiku, desa kelahiranku sendiri seperti sebuah neraka dunia. Kasihan sekali. Nampaknya, kau bukan seorang gadis yang bahagia. Tutup mulutmu, Banyak Kapuk. Manusia busuk, manusia kotor.
Dengar, kalau kau sudah dapat mengingat desa Tenibala, tentu kau dapat mengingat pula siapa kepala desanya. Oh, ya, tentu saja aku ingat. Kepala desa itu adalah Ki Sugata Brahma. Tunggu, apa hubunganmu dengan Ki Sugata Brahma? Buka telingamu baik-baik, Banyak Kapuk. Ya. Namaku Sakawuni. Aku adalah cucu Ki Sugata Brahma. Aku adalah putri tunggal Ayu Pupuh. Kau juga bisa mengingat siapa Ayu Pupuh? Tidak. Kau pasti sudah melupakannya. Kau memang laki-laki busuk. Selama ini kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja. Kau datang ke Tanibala untuk menyebarkan air, untuk menyebarkan sampah berbau busuk. Dan setelah itu, tiba-tiba saja kau lenyap. Kau tidak pernah mau tahu apa yang pernah kau lakukan terhadap seorang gadis yang bernama Ayu Pupuh. Kau tidak bertanggung jawab. Kau datang ke desa Tanibala hanya untuk membuat kami semua menderita. Kau membuat kakekku menderita. Kau membuat Ayu Pupuh ibuku menderita seumur hidupnya. Dan kau juga menjejalkan penderitaan itu ke mulutku tanpa perasaan. Nah, apa katamu sekarang, Banyak Kapuk? Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Memang semua itu karena kesalahanku. Rupanya setelah aku pergi, Ayu Pupuh terpaksa menyandang sendirian akibat perbuatan kami. Nah, itulah dosa yang paling besar yang pernah kau lakukan pada kami. Oh, ya. Ya. Sakawuni, aku tidak akan menyangkalnya. Aku mengakuinya. Memang aku ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku mohon maaf, Sakawuni. Maafkan aku, anakku. Anakku? Kau masih berani menyebut anakku pada Sakawuni? Demi para dewa-dewa yang berkuasa di atas langit, Banyak Kapuk bukanlah orang tua Sakawuni. Sakawuni. Jadi, kau tidak bisa mengampuni kesalahanku. Banyak Kapuk, aku datang ke Majapahit ini bukan untuk mengampuni kesalahanmu, tapi untuk membunuhmu. Sakawuni. Dengarkanlah dulu, Sakawuni. Aku memang telah melupakan ibumu. Tapi aku mempunyai alasan mengapa aku telah melakukannya. Kau mungkin tidak tahu. Aku adalah salah seorang pembesar kerajaan Singasari. Aku disibukkan oleh tugas-tugas dan pekerjaanku sebagai seorang pembesar kerajaan. Ya, memang sebenarnya aku tidak boleh melupakan ibumu. Aku pun mencintainya, Sakawuni. Sudahlah. Sudah, Banyak Kapuk. Tak usah omong soal cinta. Nanti mulutmu menjadi lebih kotor. Kau hanyalah seorang laki-laki yang pandai mengobrol janji. Sekarang marilah kita selesaikan urusan kita. Sekarang juga kau harus menebus kesalahanmu pada kakekku, pada ibuku, dan padaku. Bersiaplah untuk menjemput ajalmu, Banyak Kapuk. Tunggu, Sakawuni, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu, Sakawuni, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Sakawuni. Banyak Kapuk merasa serba salah. Ternyata penyusup yang sekarang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri. Sakawuni terus menyerangnya dengan jurus-jurus maut. Banyak Kapuk tidak bisa berbuat lain kecuali bertahan. Banyak Kapuk menjadi serba salah. Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri. Dialah Sakawuni. Tapi nampaknya Sakawuni tidak peduli lagi. Dia terus merangsek dengan jurus-jurusnya yang semakin berbahaya.
banyak kapuk terpaksa menguras seluruh kemampuannya untuk membendung serangan-serangan Sakawuni. Suatu ketika, karena terlalu bernafsu menyerang, Sakawuni menjadi lengah. Banyak kapuk segera menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sebelum kaki Sakawuni kembali menjejak tanah, banyak kapuk berusaha menetak punggungnya. Kurang ajar. Kau bisa mencuri kelengahanku, banyak kapuk. Baik. Sabar, Sakawuni. Kukira tak ada perlunya pertarungan ini diteruskan. Marilah kita bicarakan masalah ini secara baik. Kukira Gusti Sanggrama Wijaya akan sudi membantu kita. Kau jangan coba-coba mencari perlindungan, banyak kapuk. Kau kira aku takut pada Sanggrama Wijaya? Jangan begitu, Sakawuni. Mengapa kau menjadi seorang gadis yang brutal dan liar seperti ini? Jangan bertanya padaku, banyak kapuk. Tanyalah pada dirimu sendiri. Jika seorang laki-laki sudah membajak sawah, kemudian menancapkan benih, maka dia harus terus merawat benih itu sehingga menjadi butir-butir padi yang menyenangkan. Tapi apa yang pernah kau lakukan? Kau hanya membajak dan menancapkan benih. Kemudian kau tinggalkan benih itu sehingga dia hidup merana. Dia terlantar. Dia tidak pernah memperoleh tetesan-tetesan air kasih sayang. Itulah sebabnya dia menjadi liar. Dia menjadi buas. Dan dia menjadi seperti apa yang kau lihat sekarang ini. Lihatlah, banyak kapuk. Lihat. Bukalah matamu lebar-lebar. Dan lihatlah siapa putrimu ini. Siapa Sakawuni ini? Dia adalah seorang gadis yang liar dan buas seperti seekor harimau betina. Dia akan sanggup membunuh siapapun juga tanpa perasaan. Kau mau tahu? Sebelum datang ke Majapahit ini, 2 orang prajurit Kediri sudah aku binasakan. Dan 2 orang warga Majapahit yang mencoba menghalang-halangi langkahku juga sudah aku binasakan. Mengapa aku menjadi seperti ini, katamu? Ya, mengapa aku menjadi seperti ini? Kukira memang seharusnya aku menjadi seperti ini. Sudahlah, Sakawuni. Sudahlah, anakku. Jangan sebut-sebut lagi anakku. Sakawuni bukan anakmu. Sakawuni adalah anak bumi yang gersang. Sakawuni lahir di tengah-tengah kegersangan. Sudahlah. Jangan membuat hatiku menjadi sedih. Aku tidak percaya bahwa orang seperti banyak kapuk bisa menjadi sedih hatinya. Sakawuni, aku pun manusia biasa. Aku juga bisa tertawa dan menangis. Tapi ketika ibuku menangis siang malam menunggu kehadiranmu, pernahkah kau ikut menangis? Kukira tidak. Kau tidak pernah menangisi ibuku. Kau memang tidak pernah mempedulikan kami. Sakawuni, hentikanlah semua ini. Tidak. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum berhasil membunuhmu, banyak kapuk. Sakawuni, aku ditugaskan menjaga keamanan daerah Majapahit ini. Kuharap kau mengerti apa yang kumaksudkan. Jangan membuat kerusuhan di sini. Banyak kapuk. Tadi kau memang sudah berhasil menyarangkan pukulanmu di punggungku. Tapi bukan berarti kau akan bisa mengalahkan aku. Sekarang bersiap-siaplah. Sakawuni melompat mundur. Nampak dia tidak mampu lagi mengendalikan perasaannya. Banyak kapuk tidak tahu apa yang akan dilakukan putrinya. Dia hanya melihat putrinya itu menutup telinganya dengan kedua belah telapak tangannya. Dia tidak tahu bahwa Sakawuni sedang mempersiapkan jurus angin lengan 1000 yang dahsyat. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang dalam bahaya. Sakawuni memejamkan matanya rapat-rapat. Dia mulai mengatur pernafasannya. Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada gendang telinganya. Dan terdengarlah suara angin menderu-deru. Selanjutnya dia menggabungkan dirinya dengan suara deru angin itu. Nah, banyak kapuk. Sekarang akan tamatlah riwayatmu. 20 tahun yang lalu, kau datang ke desa Tanibala. Kau sebarkan udara busuk dalam diri Ayu Pupuh ibuku. Selanjutnya, kau buat ibuku menderita sepanjang hayatnya. Kau buat kami semua menderita. Kau campakkan harapan-harapan kami. Dan sekarang, hasil dari perbuatan busukmu itu akan menuntut balas.
Tunggu Sakauni. Tunggu Sakauni. Sakauni. Tunggu. Banyak kapuk benar-benar terkejut. Serangan-serangan Sakauni berlangsung dengan sangat cepat dan gencar. Serangan itu datang bagaikan arus gelombang lautan. Banyak kapuk menjadi kelabakan, tapi Sakauni terus memburunya. Banyak kapuk semakin terjepit. Pada saat itulah dia baru menyadari bahwa jiwanya benar-benar terancam bahaya. Gusti Sangrama Wijaya. Iya, aku yang datang, Kakang Banyak Kapuk. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba. Sudahlah, yang penting bahaya sudah lewat. Nampaknya dia pingsan. Ilmu pukulannya benar-benar luar biasa. Ampun Gusti Sangrama Wijaya. Hamba mohon ampun. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Yang penting kau selamat. Bukan itu Gusti. Hamba mohon ampun. Karena hamba telah membuat keributan di Pedukuhan Majapahit ini. Bukan kau yang membuat keributan, tapi orang itu. Tapi sudahlah. Yang penting kita semua bisa mengatasinya. Ampun Gusti. Gadis itu, dia bernama Sakawuni. Dia memang putri kandung hamba sendiri. Baiklah. Rupanya ini adalah persoalan keluarga. Baiklah. Nanti bisa kau ceritakan lebih jelas. Sekarang marilah kita bawa putrimu pulang ke rumahmu. Biarlah hamba yang menggendongnya, Gusti. Baiklah. Mudah-mudahan saja putrimu tidak mengalami cedera yang berat. Demikianlah Gusti. Semua ini memang kesalahan hamba sendiri. Hamba telah mentelantarkan Ayu Pupuh, Ibu Sakawuni. Sebenarnya hamba tidak pernah melupakannya. Tapi waktu itu hamba terus disibukkan oleh urusan-urusan kenegaraan. Hamba terlibat di berbagai peperangan. Barangkali Sakawuni lahir pada saat hamba sedang ikut bersama bala tentara Singasari menyerang kerajaan Gurun dan Bakulakura. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Kau harus bersyukur dan berbahagia karena sudah ketemu dengan putri kandungmu sendiri. Tapi hamba merasa sangat berdosa, Gusti. Rasa berdosa itu perlu. Dengan begitu kita masih bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang tidak patut kita lakukan. Menjalankan tugas negara memang pekerjaan yang mulia. Tapi masih banyak pekerjaan lain yang juga tidak kalah mulianya. Karena itu, kita harus mampu menjadi manusia yang utuh, Kakang Banyak Kapuk. Kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, sekaligus menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya, Gusti. Sekarang baru hamba menyadari kekeliruan hamba. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Kukira persoalan ini sudah selesai. Hari sudah terlalu malam. Sebaiknya kita istirahat. Mereka baru saja akan beranjak meninggalkan rumah Banyak Kapuk ketika mendadak Sakawuni tersadar dari pingsannya. Di mana aku ini? Kau di sini, Sakawuni. Kau di rumahku. Lihatlah. Gusti Sangrama Wijaya juga berada bersama kita. Iya. Yang sekarang sedang berbicara denganmu adalah Kakang Banyak Kapuk, ayah kandungmu sendiri. Banyak Kapuk. Banyak Kapuk. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Tunggu, Sakawuni. Sakawuni, sabar. 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 Aku bukan anakmu. Sakawuni. Kubunuh kau, Banyak Kapuk. Kubunuh kau sekarang juga. Sakawuni, sabar. Aduh, celaka Gusti Sangrama Wijaya. Anak itu mengamuk, Rapodang dan Rawuri dan sampai terluka. Tenang, Kakang Lembusora. Tenanglah. Oh, Gusti Sangrama Wijaya, ampunilah hamba, Gusti.
Ampunilah anak hamba yang tidak tahu diri. Ampunilah anak hamba yang telah membuat kerusuhan di Majapahit, Gusti. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Lebih baik Kakang Banyak Kapuk istirahat saja. Biarlah persoalan ini kami tangani bersama. Kakang Lembu Sora. Iya, Gusti. Kakang Lembu Sora, Kakang Ranggalawi, Kakang Gajah Biru, dan Rekean Demung. Kutugaskan untuk menangkap Sakawuni. Tangkaplah anak itu, tapi jangan sampai cedera. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku percaya pada kemampuan kalian. Baik, Gusti. Perkenankan kami berangkat. Hati-hati, Kakang Lembu Sora. Sakawuni mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Baik, Gusti. Sakawuni, lebih baik kau menyerah. Tak ada gunanya kau melarikan diri. Mengapa kau tidak bersikap lebih dewasa? Siapa kalian ini? Aku Lembu Sora. Dan yang berdiri di sebelahku ini namanya Ranggalawe. Sedangkan mereka berdua itu adalah Rekean Demung dan Gajah Biru. Kami semua adalah sahabat baik Banyak Kapuk, orang tuamu. Banyak Kapuk bukan orang tuaku. Sakawuni, mengapa kau bersikap seperti itu pada orang tuamu sendiri? Ingat, Sakawuni, dosa yang paling besar adalah dosa seorang anak yang telah berani melawan orang tuanya sendiri. Itu dilihat dari segi kepentingan orang tua. Bagaimana kalau dilihat dari segi kebutuhan anak? Sudahlah, Lembu Sora. Ini adalah persoalan keluarga. Kalian tidak perlu ikut campur. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi kau telah membuat kerusuhan di desa Majapahit. Masa bodoh. Aku tidak punya urusan dengan Majapahit. Aku hanya ingin menyelesaikan urusanku dengan Banyak Kapuk. Aku sudah gagal membunuhnya. Tapi aku tidak putus asa. Sakawuni, kau ini benar-benar anak mursal. Apa kau tidak bisa bersikap lebih hormat pada orang tuamu? Aku tidak sudi bicara dengan kalian. Sakawuni, kalau kau masih juga keras kepala, kau akan berhadapan dengan kami. Dengan warga Majapahit. Itu terserah pada kalian. Aku tidak takut pada kalian. Kau tidak bisa berbuat semena-mena pada Aji Banyak Kapuk. Sekalipun kau putri kandungnya sendiri. Aku bukan putri kandungnya. Masa aku mempunyai ayah seperti itu? Banyak Kapuk itu tidak jauh berbeda dengan seekor babi hutan. Dia rakus. Lehernya kaku. Sehingga tidak bisa menengok kiri kanan. Seekor babi hutan hanya pantas untuk dicincang. Sakawuni, Banyak Kapuk adalah sahabat kami. Dia juga menjadi orang kepercayaan Gusti Sangrama Wijaya. Dan dia adalah milik Majapahit. Kau boleh tidak menyukainya, Sakawuni. Tapi kami tidak akan membiarkan siapapun merendahkan pribadinya dengan begitu hina. Kalian teman-temannya. Kalian juga laki-laki. Tentu saja kalian membela dia. Cukup, Sakawuni. Sekarang kau tinggal memilih. Menyerah untuk kami tangkap atau melawan dan kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Nah, kalian perlu tahu bahwa aku lebih menyukai kekerasan. Bocah gendeng, bocah edan. Tangannya hampir saja menyambar wajahku, Paman Lembu Sora. Sakawuni. Apa? Jadi kau tetap menolak untuk kami berlakukan dengan baik, dengan lunak? Tidak perlu banyak bicara lagi, Lembu Sora. Suruh Banyak Kapuk datang kemari. Aku hanya membutuhkan orang itu. Baiklah. Sayang sekali. Kalau begitu kami terpaksa menggunakan kekerasan. Sebenarnya kami berusaha menghindari cara seperti ini. Karena Adi Banyak Kapuk adalah orang yang kami kenal dengan baik. Dan dia adalah sahabat kami yang terbaik. Tapi karena kau semakin menyulitkan kedudukan kami, maka kami tidak bisa berbuat lain. Ayo, Ranggalawe. Dan kau Rekean Demung, Gajah Biru. Tangkap anak itu segera. Baik, Paman Lembu Sora. Sekalipun hanya untuk menangkap seorang gadis, ternyata bukanlah pekerjaan yang gampang. Sakawuni bergerak sangat lincah. Dia melompat ke kiri ataupun ke kanan, sambil menghindari pukulan ataupun tendangan. 10 jurus segera berlari. Akhirnya Sakawuni menjadi kerepotan juga. Makin lama pertahanannya makin terdesak. Dan ketika keadaannya menjadi berbahaya, Sakawuni melompat mundur. Orang-orang Majapahit hanya bisa main keroyok. Tapi jangan dikira aku akan menyerahkan diri begitu saja. Sekarang, kalian akan memperoleh balasanku.
Sekarang Sakawuni sudah berdiri dengan jurus angin lengan 1000 yang siap menggempur musuh-musuhnya. Lembu Sora memberikan isyarat agar teman-temannya tidak ada yang menyerang lagi. Untuk sesaat lamanya, mereka hanya mengawasi Sakawuni dari jarak yang cukup jauh. Lembu Sora tahu bahwa Sakawuni tengah menyiapkan jurus-jurus andalannya. Sakawuni masih berdiri tegak bagaikan arca Dewi Kekayi. Suasana menjadi sangat hening. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni dapat diringkus? Dan bagaimana dengan sikap banyak kabuk? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.